Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan akad salam. Akad jual beli masalah barang pesanan. Kemarin kita sudah bahas masalah syaratnya, dan yang sudah kita bahas adalah syarat yang pertama. Kemudian akan dilanjutkan dengan syarat-syarat berikutnya. Dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lisahati summa lisihatil muslimi fihi samaniyatu syara'id. Kemudian untuk sahnya akad muslamfih. Muslamfih di sini adalah maksudnya barang yang dipesan. Samaniyatu syara'id, ada 8 syarat. Wa huwa ayyasifahu ba'da zikri jinsihi. Yang pertama, harus menyebutkan sifat barang itu sesudah menyebut jenisnya, wa nau'ihi, dan warnanya, bisifatil lati yakhtalifu bihas samanu, dengan sifat-sifat yang jadi berbeda harganya, yang jadi berbeda harga barang tersebut. Wa ayyazkura qadrahu bima yunfil jahalata anhu. Kemudian yang kedua, harus menyebutkan ukuran barangnya dengan perkara yang menghilangkan kesamaran dari barang itu. Wa in kana muajjalan zakara waqta mahillihi. Kemudian yang ketiga, dan jika ada barangnya ditempokan, maka harus menyebutkan waktu pelunasannya. Wa ayyakuna maujudan waqtal istiqaqi fil ghalib. Kemudian yang keempat, harus barangnya ada, maujud. Harus barangnya ada pada waktunya, harus dibayar. Fil ghalib, pada ghalibnya, pada
umumnya. Wa ayyazkura maudhi'i qabdihi. Kemudian yang kelima, harus menyebutkan tempat menerima barang itu. Wa ayyakuna samanu ma'luman. Kemudian yang keenam, harus ada harganya diketahui. Wa ayyataqabado qablat tafarruqi. Kemudian yang ketujuh, harus serah terima keduanya sebelum berpisah. Qablat tafarruqi, sebelum berpisah. Wa ayyakuna aqdus salmi wa ayyakuna aqdus salam najizan. Kemudian yang kedelapan, dan harus ada akad salam itu kontan. La yadkhuluhu khiyarus syarti. Tidak masuk kepadanya khiyar syarat. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, yang kedua. Wasani yang kedua, ayyazkura qadrahu bima yunfil jahalata anhu. Yang kedua ialah ia harus menyebutkan ukurannya. Dia harus menyebutkan ukurannya bima yunfi jahalata anhu, dengan meniadakan, dengan apa-apa yang meniadakan kesamaran daripadanya. Ayyakunal muslim, ayyakuna muslamu fihi ma'luma qadra, ayyakunal muslamu fihi ma'lumal qadri. Maksudnya adalah bahwa harus ada muslam fih itu, harus ada barang pesanan itu ma'lumal qadri, yang diketahui ukuran. Kailan fi makilin, pada barang yang ditakar. Takarannya paham, pada barang yang ditakar. Harus ada muslampi itu yang diketahui ukurannya, diketahui ukuran takarannya pada barang yang ditakar. Wa waznan fi mauzunin, dan timbangan pada barang yang ditimbang. Wa'addan fil ma'dudin, dan hitungannya pada barang yang dihitung. Wa zira'an fi mazru'in, dan meterannya pada barang yang dimeter. Ini harus jelas dan harus diketahui, harus jelas ukurannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh sabda Nabi
sallallahu alaihi wasallam fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin, dalam sukatan yang diketahui, dalam takaran yang diketahui, ditentukan, timbangan yang ditentukan, dan sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi ukuran itu harus jelas. Kailan fi makilin, ukuran takarannya harus jelas pada barang yang ditakar. Contohnya apa? Barang yang ditakar tersebut contohnya apa? Susu misalnya. Maka ketika kita memesan susu, takarannya itu harus jelas, literannya itu harus jelas. Apakah 1 liter, 2 liter, 3 liter, dan lain sebagainya, harus jelas. Wa waznan fi mauzunin, kemudian jika kita memesan harus jelas juga timbangannya pada barang yang ditimbang. Misalnya apa? Ya. Misalnya kita memesan gula, katakan gula pasir, itu kan harus ditimbang, dan memang gula pasir itu umumnya adalah kilogram, mennya adalah timbangan. Oleh karena itu, wawasnan fi mauzunin, dan timbangannya pada barang yang ditimbang harus jelas. Apakah kita memesan gula dengan 1 kilo, 2 kilo, 1 kintal, 2 kintal, maka harus jelas, harus diketahui mengenai timbangan pada barang yang kita pesan. Contohnya pada gula. Wa'addan fi ma'dudin, wa'addan fi ma'dudin, dan hitungannya pada barang yang dihitung juga harus jelas. Ya. Contohnya adalah dari segi bangunan, bata misalnya. Bata itu kan dihitung berapa ribu, 4.000 bata. Jadi ketika kita memesan batu bata, maka harus jelas hitungannya. Ketika kita bangun rumah, butuhnya berapa? Kita pesan, katakan 5.000 bata. Maka yang datang pun sesuai dengan bilangannya, hitungannya, yaitu 5.000 bata. Jadi harus jelas, addan fi ma'dudin, hitungannya pada barang yang dihitung. Wa zira'an fi mazru'in, dan harus diketahui juga, harus ditentukan meterannya pada barang yang dimeter. Apa misalnya? Katakan kita memesan pakaian, baju, kain. Kita memesan kain untuk membuat pakaian. Berapa meter yang dibutuhkan? Harus jelas, harus diketahui, harus ditentukan. 2 meter, 3 meter, atau 4 meter kain yang kita pesan. Jadi semua itu harus jelas. Sekali lagi bahwa akad pesanan, barang yang dipesan itu adalah harus jelas ketentuannya, timbangannya harus jelas,
harus diketahui takarannya, hitungannya, dan meterannya harus jelas dan diketahui. Itulah syarat yang kedua daripada 8 syarat tentang barang pesanan. Wasalisu, dan yang ketiga, mazkurun fi qaulil musannif, tersebut dalam perkataan musannif, disebutkan di dalam perkataan pengarang kitab. Wa in kana salmu muajjalan, dan jika ada akad salam itu yang ditangguhkan, yang ditempokan. Jika ada akad salam itu yang ditangguhkan atau ditempokan, pembayarannya, bayarnya nanti saja. Jadi bayarnya nanti saja, ditempokan bayarannya. Zakarul akidu, maka orang yang berakad itu harus menyebutkan waktu mahillihi, harus menyebutkan waktu pembayarannya, ai al ajali, yakni waktu pelunasannya. Waktu pembayarannya itu harus disebutkan bagi yang ingin membayar dengan cara tempo, dengan cara ditangguhkan. Kasyahri kaja, seperti bulan itu. Ya, harus ditentukan, harus diketahui dan jelas waktu pembayarannya. Apakah bulan Agustus, apakah bulan September, Januari, Maret, itu harus dijelaskan. Ya. Atau kalau kita menyebutnya, katakan dalam bulan-bulan Islam, saya akan bayar nanti pada bulan Syawal, pada bulan Muharram, atau pada bulan Ramadan. Jelas waktu pembayarannya. Bukan hanya bulannya saja, tanggalnya juga harus jelas dan diketahui. Falau ujila salmu bikudumi Zaidin masalan lam yasihha, maka jika ditempuhkan salam tersebut, jika ditempuhkan pembayaran tersebut bikudumi Zaidin masalan, kepada datangnya Zaid umpamanya, lam yasiha, tidak sah. Kapan mau bayar? Nanti kalau Zaid datang, itu enggak sah. Kapan Zaid datang? Ya. Kapan si fulan datang? Jadi pernyataan-pernyataan pembayaran seperti itu tidak sah karena tidak jelas. Karena tidak jelas kapan mau bayar. Kalau Umar pulang, kapan Umar pulang? Tidak diketahui. Kapan mau bayar? Nanti kalau Utsman pergi, kapan Utsman pergi? Nggak tahu. Nah, pernyataan-pernyataan pembayaran seperti itu lam yasiha, maka hukumnya tidak sah. Sekali lagi bahwa jika ada seseorang dengan pembayaran tempo, harus dijelaskan waktu pembayarannya tersebut dengan jelas. Ditentukan waktunya, diketahui waktunya dengan jelas. Tanggal sekian, bulan anu,
tahun anu, akan seperti itu. Tanggal 5 bulan Oktober tahun 2020. Jelas semuanya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam akad salam ini, akad pesanan ini harus jelas semuanya. Barangnya jelas, jenisnya jelas, ukurannya jelas, tanggal pembayarannya juga jelas. Itulah pembahasan kita berkaitan dengan syarat yang kedua dan yang ketiga. Insyaallah bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.